Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini yang pengen aku bahas adalah drama Uncanny Counter. Karena kalian juga banyak yang request kan kemarin sama aku buat bahas drama ini. Seperti yang kita tahu, drama ini tuh sudah melanjutkan ke season kedua. Udah pada nonton belum nih season satunya? Pasti udah dong. Sedangkan season kedua ini sudah tayang 2 episode. Menurut aku season kedua ini lebih keren sih dari visualnya dan juga jalan cerita terbarunya. Di video kali ini yang pengen aku bahas adalah prediksi dan teori untuk episode 3 dan 4. Buat yang udah penasaran, yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Buat yang baru mau nonton drama ini, sedikit aku ringkas ya cerita dari season 1. Anggap aja ini sinopsis awal. Jadi drama ini bercerita tentang sekumpulan orang-orang yang hampir meninggal, yang secara ajaib mereka bangkit kembali dan tiba-tiba memiliki kekuatan yang lebih dari manusia pada umumnya. Tapi ada syaratnya nih di sini. Mereka harus mengabdikan sisa hidupnya untuk menangkap para roh jahat, yaitu dengan nama lain mereka menjadi counter. Mereka ini memiliki kelebihan masing-masing. Mereka itu jadi semacam superhero gitulah kekuatannya. Seperti Nyonya Chu yang bisa menyembuhkan orang sakit, Hana yang bisa membaca pikiran, Motak yang sangat kuat meskipun agak kocak, dan jagoan utamanya adalah Somu yang memiliki kemampuan yang paling kuat, yaitu bisa psikokinesis dan membangkitkan wilayah Yung yang bisa memperkuat kekuatan counter hingga 5 kali lipat. Sebenarnya dari season 1 ada beberapa permasalahan yang belum terjawab. Pertama, tentang kekuatan Somun setelah dia dirasuki oleh 2 roh. Yang kita tahu roh utamanya adalah roh weekend. Sedangkan karena ada salah satu counter yang tidak selamat, jadi roh dari counter tersebut masuklah ke tubuh Somun. Sampai saat ini tuh belum ada kejelasan tentang kekuatan tambahan apa yang dimiliki oleh Somun. Masalah yang belum terjawab kedua adalah tentang kisah masa lalu Hana, di mana awalnya menurut semua orang ayah Hana ini berusaha mengakhiri hidupnya dan keluarganya. Namun di pertarungan Hana sebelumnya, dia bertemu dengan keluarganya di Yung, dan keluarganya terlihat sangat bahagia dan tanpa penyesalan. Sedangkan untuk orang yang berusaha mengakhiri hidupnya, ini sangat bertolak belakang, bukan? Menurut aku, kemungkinan masalah tersebut akan diangkat lagi di season 2. Meskipun season 2 ini hanya 12 episode, aku rasa hal ini akan membuat jalan ceritanya terasa cepat dan tidak bertele-tele, bukan? Gimana menurut kalian? Sekarang kita akan bahas prediksi episode 3 yang akan tayang malam ini. Di awal season 2 sudah ditunjukkan kan kalau siapa musuh besar di season 2 dan juga siapa anggota yang bergabung di geng counter Korea. Yang kita tahu sekarang musuh terbesar geng counter Korea adalah trio iblis jahat level 3, di mana ketiga iblis ini sudah memiliki kemampuan counter karena berhasil memakan roh counter dari Tiongkok. Ini membuat mereka sangat kuat dan lebih jahat lagi. Di penutup episode 2 kita lihat Tuan Huang, pemimpin trio iblis, mendatangi ke Daimi Oni sendirian. Di sini jelas tujuannya untuk mengukur kekuatan para counter Korea. Karena kan mereka mengincar kekuatan para counter Korea juga. Saat itu Somun dengan sigap menyadari hal ini, dan dia pun akhirnya berusaha menghadang Huang. Karena kebetulan di kedai Uni ini sedang ramai dengan anak-anak sekolahan. Adu kekuatan pun tidak terelakkan antara Somun dan Huang yang sama-sama memiliki kekuatan psikokinesis. Hal ini juga disaksikan oleh para anggota lainnya. Sepertinya kemungkinan besar adu kekuatan ini akan bisa dihentikan oleh para anggota lainnya. Dan Huang pun pergi meninggalkan mereka. Dari sini membuat para anggota counter sadar dan lebih mempersiapkan diri lagi untuk menghadang Huang dan para iblis lainnya. Di sisi lain, keadaan Tuan Majosok yang baru kehilangan Minji istrinya yang sedang hamil semakin memburuk. Dia merasa marah dan kesal di mana dia yang selalu menyelamatkan orang tidak bisa menyelamatkan istri dan anaknya sendiri. Karena kehilangan yang sangat mendalam, dia pun memiliki rasa dendam yang sangat-sangat besar kepada Pak Song-u yang diduga pelaku oleh kepolisian. Padahal Hana dan tim sudah berhasil mencari tahu di balik meninggalnya Minji. Yang ternyata pelakunya adalah si trio iblis. Mereka sudah memanipulasi ingatan Pak Song-u dan membuat Pak Song-u sebagai tersangka.
Dari preview kemungkinan besar kemarahan Tuan Ma semakin memuncak saat dia mengetahui Song Uk sudah sadar dari masa kritisnya. Akhirnya dia memutuskan untuk membalas dendamnya dengan cara mencegat mobil tahanan yang membawa Song Uk. Nah, di situ dia berusaha untuk menghabisinya. Hal ini untungnya cepat disadari oleh para counter. Dan akhirnya kemungkinan besar Motak akan berhasil menghentikan Tuan Ma. Selain masalah Tuan Ma, ada hal menarik yang akan muncul di episode 3, yaitu kemampuan si anggota baru Jokbong. Ternyata kemampuannya adalah bisa mencium bau busuk dari para roh jahat. Unik banget sih kemampuan ini. Meskipun begitu, hal ini pastinya akan sangat membantu para anggota tim counter. Karena kan selama ini hanya mengandalkan kemampuan penerawangan dari Hana. Dan itu pun harus menunggu para roh jahat melintasi wilayah Yung. Sedangkan kemampuan penciuman Jokbong ini tidak harus menunggu para iblis melewati wilayah Yung. Kemampuan ini akan segera terbukti pada saat Hana dan Jokbong sedang bertugas nantinya. Yang paling bikin deg-degan sebenarnya, dari preview kita bisa lihat bahwa Hwang bertemu dengan Nyonya Chu dan Pak Choi. Sepertinya ini adalah jebakan dari Hwang untuk menyerang para counter. Kemungkinan besar dia mengincar dari yang paling lemah dulu, di mana yang paling tua ini selalu dianggap paling lemah. Wah, kira-kira akan baik-baik saja nggak ya Nyonya Chu? Mengingat Nyonya Chu adalah pemimpin dari tim counter dan memiliki peran penting. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Nyonya Chu berhasil berkali-kali selamat dari kematian akibat tekadnya yang kuat, bukan? Mungkinkah di season 2 ini Nyonya Chu tidak selamat? Karena sebelumnya sudah disebutkan di season 1 bahwa Nyonya Chu ini memiliki penyakit berbahaya yang bahkan sangat sulit disembuhkan oleh counter penyembuh juga. Aku harap Nyonya Chu akan baik-baik saja sih menghadapi Hwang. Gimana menurut teman-teman? Yuk kita tunggu penayangannya malam ini ya guys. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zero TV. Kram kamsahamnida. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine?